satu pertanyaan yang sudah masuk, Romo. Baik itu pertanyaan yang sifatnya titipan ataupun yang disampaikan langsung. Saya mulai dulu dari pertanyaan dari Bapak Sitepu, Bapak Roberto Reno Sitepu. Ini bertanya, apakah mungkin tindakan devosi, misalnya adorasi terhadap sakramen Maha Kudus, dilakukan saat liturgi Ekaristi? Silakan, Rob. Ya, saya jawab langsung. Prinsip utama, devosi tidak pernah bisa digabung dengan liturgi. Itu prinsip pertama. Satu-satunya devosi yang bisa digabung pada saat satu-satunya devosi yang bisa digabung dengan Ekaristi, dengan liturgi adalah adorasi sakramen Maha Kudus. Jadi jawabannya bisa digabung. Nah, penggabungan ini itu pun sudah harus diatur secara ketat oleh dua buku gitu ya. Nah, dua buku ini akan mengatur bagaimana supaya ini digabung. Jadi misalnya apa yang terjadi yang selama ini terjadi mungkin itu perlu dipertimbangkan secara liturgis lagi. Karena misalnya penggabungan itu sudah ada sebenarnya dalam buku liturgis yang sudah diatur begitu. Jadi dimungkinkan misalnya bagusnya sebetulnya kalau mau setelah misa selesai itu bisa dilanjutkan. Itu memang tidak terjadi penggabungan ya. Kalau penggabungan pun sebetulnya nanti secara gampangnya bisa dapat dikatakan bahwa nanti jadi adorasi atau salve itu dilakukan setelah komuni gitu. Jadi sebelum berkat, sebelum doa sesudah komuni. Begitu. Jadi dimungkinkan. Tapi prinsip dasar dimungkinkan. Prinsip dasar liturgi dan devosi tidak akan pernah digabung. Jadi jangan sampai ada peristiwa misalnya gini. Jadi kita mau misa liturgi pembuka, ritus pembuka dan liturgi sabda jalan salib. Lalu nanti misa nggak bisa gitu. Tidak bisa. Tapi ini adorasi sakramen Maha Kudus. Baik Romo, terima kasih. Baik Romo, terima kasih. Semoga ini menjawab ya Pak Roberto Reno Sitepu terkait dengan apakah adorasi sakramen Maha Kudus bisa digabung dengan liturgi Ekaristi. Nah Romo, ada pertanyaan definitif dari Titin ya, Titin Tiara Nikita Marbun. Apa definisi dari salve dan pieta? Salve dan pieta. Salve itu salam, itu harfiahnya. Salam. Kalau pieta itu bakti. Itu kalau itu maksudnya harfiahnya. Jadi salve sebenarnya arti salam ini maksudnya semacam ibadat singkat untuk adorasi sakramen Maha Kudus. Itu salve itu begitu sebenarnya. Jadi semacam ucapan salam, salve, ini kan kata lain dari adorasi sakramen Maha Kudus, ibadatnya gitu. Itu yang salve. Kalau pieta memang ya jelas-jelas devosi pieta kepada Maria yang memanggul Yesus yang wafat. Baik, terima kasih. Semoga terjawab ya Kak Titin ya. Ada pertanyaan lagi Romo dari Felicia. Romo, apakah consecration to Saint Joseph or Mary masuk dalam sakramentali atau devosi? Kalau dia misa maksudnya consecration ya, konsekrasi ya, consecration of, coba diulang. Consecration to Saint Joseph or Mary. Saint Joseph and Mary. Ya kalau konsekrasi pengudusan berarti dia maksudnya sakramentali, jadi bukan devosi. Tapi kalau ada misa konsekrasi, misanya itu ya maksudnya udah pasti liturgi, udah pasti sakramen. Tapi kalau misalnya hanya consecration-nya saja, semacam ibadatnya saja, itu sakramentali. Itu aja yang nggak membedakannya. Biasanya itu digabung dengan misa, gitu, consecration-nya. Oke. Begitu. Baik ya, Felicia, semoga sudah terjawab pertanyaannya. Bisa menjawab ya.
Consecration to Eh, Joseph or to Mary. Saint Joseph. Ya. Romo, ini ada pertanyaan titipan. Bagaimana sih devosi itu hadir dalam gereja pada mulanya? Ya, jadi kalau kita mau meruntut sejarah liturgi, memang dari awal sudah ada sebetulnya. Sejak zaman Yesus, saya katakan, abad zaman para rasul sudah ada doa-doa, bahkan abad kedua nanti itu ada penghormatan untuk para martir, dan seterusnya. Akan tetapi nanti pada saat Konsili Trente, itu memang sudah semakin jelas perbedaan. Jadi dulu itu kan kita nggak ngerti abad pertama sampai sebutlah abad pertengahan kalau kita mau sebut ya, sampai abad ke-15 lah. Nah, itu antara liturgi dan antara liturgi dan devosi itu memang masih berkaitan erat gitu. Nah, ada masa di mana abad pertengahan di mana umat merasa bahwa mereka itu hanya menjadi penonton. Penonton dalam arti karena misa pada masa misa Konsili Trente itu kan imam sendiri aja di sana. Jadi normanya itu misa privata, misa privat. Jadi imamnya misa menghadap membelakangi umat. Lalu apa yang umat lakukan pada saat itu? Jadi ketidakterlibatan umat ini, maka mereka mau ya kami mau terlibat. Apa yang mereka lakukan? Akhirnya berdoa macam-macam, termasuk doa rosario. Maka nanti ada saat bel lonceng itu diingatkan tuh, lah ini sudah mau masuk ritus yang paling penting. Nah, maka bel atau lonceng itu ada dua fungsi dalam liturgi nanti. Yang pertama, bahwa itu menunjukkan solemnitas dari sebuah perayaan. Yang kedua, mau mengingatkan bahwa bagian ini yang paling penting. Nah, maka pada saat itu, abad pertengahan, muncullah gerakan-gerakan devosional. Gitu. Sampai sekarang, itu memang akhirnya dibedakan. Semakin jelas setelah Konsili Vatikan kedua dibedakan jelas perbedaan ini liturgi, ini devosi, dan kita harus tahu bahwa liturgi yang utama sebagai sumber dan puncak kehidupan umat beriman, sementara devosi dan dua-dua lain kesalehan umat itu mendukung. Begitu kurang lebih sejarahnya secara singkat ya. Baik, Romo, terima kasih. Kita masuk ke pertanyaan yang definitif lagi nih, Romo. Ada sebuah istilah ulah kesalehan umat. Tadi mungkin ada di buku yang Romo tunjukkan ya. Apakah itu nama lain dari devosi atau definisi lain dari devosi atau berbeda? Kalau direktorium itu membedakannya. Jadi ada 4 istilah. Jadi ada ulah kesalehan, devosi, lalu religiositas rakyat, itu dibedakan lagi. Tapi ya kurang lebih sebetulnya sama semuanya. Tapi direktorium dengan sengaja membedakan itu. Jadi ada kesalehan pribadi, ulah kesalehan, devosi-devosi, lalu religiositas rakyat. Tapi kurang lebih intinya semua itu dalam satu naungan, bukan liturgi. Jadi hanya sebutlah, saya makanya beberapa kali catatan saya itu kan dalam kurung devosi. Maksud saya dua-dua kesalehan umat itu pun termasuk dalam devosi. Jadi prinsip dasar kalau mau definisi itu agak berbeda, tapi secara umum itu sama. Gitu. Begitu, William. Baik, Romo, terima kasih. Ini ada pertanyaan terakhir untuk termin kedua. Pertanyaan dari Stefani. Iya. Malam, Pastor. Liturgi, karena misa votif itu misa untuk berbagai kepentingan, misalnya misa arwah itu masuk misa votif, atau bisa misa arwah juga bisa. Misalnya kalau OSC itu setiap hari Jumat kecuali masa Prapaskah, kecuali masa Advent, itu dimungkinkan warna liturgi merah karena kita misa votif salib. Ya, kita udah dapat izin dari Vatikan. Nah, itu namanya misa votif. Ya, tapi itu bukan devosi. Memang devosi ke salibnya devosi, tapi karena misa ya liturgi tentu saja. Baik. Kalau ada pertanyaan lagi dari suster, frater, Bapak Ibu, silakan. Ada satu lagi dari Alvin Harijanto.
Malam Romo, kalau misa inkulturasi, masuknya ke arah mana, Romo? Sebenarnya nggak ada istilah misa inkulturasi. Bahwa misanya saja diinkulturasi bisa, tapi misa nanti kalau nggak nanti jadi seolah-olah ada misa inkulturasi, terus ada misa kultur tertentu, ada misa ekulturasi, ada enkulturasi, misa. Jadi seolah-olah nggak ada judul itu nggak ada. Tapi saya tahu maksudnya bahwa bagaimana misa diinkulturasikan, kurang lebih begitu ya. Prinsip pertama, misa yang diinkulturasikan pertama-tama memang harus apa? Sesuai dengan izin Vatikan. Prinsip pertama ya. Kalau memang itu tidak didapatkan, sekurang-kurangnya dari keuskupan masing-masing. Nah, prinsip dasar sebetulnya kalau misa di Vatikan itu udah inkulturatif dalam tanda kutip ya. Memang harus didalami juga istilah inkulturasi ini. Misalnya misa di Vatikan kalau misa hari besar, hari raya besar itu ya. Itu tuh dengan dua umat dengan berbagai bahasa, lalu bacaan pertama bahasa Inggris, bacaan kedua mungkin bisa bahasa Perancis atau bahasa Itali, baca Injil bahasa Latin, itu udah menunjukkan ada indikasi inkulturatif sebetulnya, walaupun tidak bisa disebut dengan judul misa inkulturasi. Tapi unsur-unsur itu sudah ada sebetulnya. Nah itu bisa dipraktikkan kalau kita misalnya di Indonesia juga nggak masalah. Misalnya untuk berbagai keperluan tertentu apa gitu ya, lalu dengan berbagai bahasa bisa. Itu salah satu cara yang baik untuk masuk. Begitu kurang lebih. Baik, Romo, terima kasih. Kita masuk ke termin berikutnya lagi, Romo ya. Ini ada pertanyaan, kita mungkin pernah dengar novena tak pernah gagal. Apakah ini konsep yang tepat dalam konteks pembahasan kita malam ini devosi, atau sebetulnya itu keliru, Romo? Nah, prinsip dasarnya saya kalau kita mau bikin prioritas atau tingkatan dalam doa gereja Katolik, kita tadi kan tahu bahwa yang paling atas ya sakramen. Maka sedapat mungkin kita menerima sakramen. Devosi oke. Apa yang membedakan nanti devosi dengan sakramen? Kalau liturgi terutama ya, maksud saya secara umum liturgi. Yang membedakan adalah kalau liturgi itu punya dimensi apa? Dimensi glorifikasi, jadi pemuliaan Allah, dan dimensi sanktifikasi, pengudusan manusia. Sementara devosi itu hanya glorifikasi, jadi pemuliaan Allah saja, gitu. Nah, pengudusan manusia tidak terjadi. Maka sering dikatakan, mengapa sakramen menjadi inti dari perayaan iman kita? Karena pada saat merayakan sakramenlah keselamatan terjadi. Loh, bagaimana dengan devosi, Romo? Ya keselamatan juga terjadi, tapi kasarnya begini. Kalau misa gitu ya, kita baru bangun, nggak mandi, lalu ikut misa, keselamatan tetap terjadi. Karena Kristus berkarya. Sementara kalau devosi, kita nggak mandi, lalu keringatan, lalu itu kurang berbuah gitu. Jadi karena dimensi sanktifikasi tidak terjadi sebetulnya. Gitu. Nah, lalu yang membedakan lagi adalah itu tentang prioritas ya, tingkatan. Jadi memang yang paling penting adalah doa liturginya. Nah, kalau dikatakan ada novena yang tak pernah gagal, itu kan sebenarnya secara teologis harus kita katakan begini. Ini kan jangan sampai kita merasa bahwa apa yang kita minta pada saat itu juga sesuai dengan kehendak kita. Karena doa kita belum tentu dengan kebutuhan kita. Maka Tuhan tidak akan pernah tidak memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jadi jangan sampai misalnya gini loh, pada situasi tertentu kita merasa, waduh Tuhan saya butuh butuh uang. Tapi Tuhan tidak akan pernah memberi uang. Tapi Tuhan memberikan cara supaya dia dapat kerja lalu dapat uang. Nah, jadi kurang lebih Tuhan itu akan mengabulkan apa yang kita minta sesuai dengan kebutuhan dan usaha kita juga. Jadi memang agak lain kalau dikatakan novena yang tak pernah gagal. Jadi seolah-olah ini mah wajib terjadi nih. Jadi semua orang akan devosi itu. Ya enggak juga gitu. Jadi mukjizat itu kan terjadi ketika kehendak kita satukan dengan kehendak Tuhan.
Karena mukjizat nggak akan pernah terjadi karena kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Itu yang sering terjadi. Maka devosi tidak pernah gagal. Ketika gagal, judulnya diganti. Devosi yang tidak pernah gagal pada situasi tertentu. Jadi lain gitu. Ya nggak bisa. Devosi itu tetap sukses, tetap terjadi, tapi tidak selalu sesuai dengan kehendak kita. Gitu. Itu, Wilam. Baik. Saya teruskan sedikit, Romo. Ada tambahan lagi terkait novena. Kalau dengan jawaban Romo tadi, berarti kalau novena terkabul, itu wajib nggak sih kita memasukkan dalam intensi misa? Atau kalau nggak dimasukin, boleh atau nggak gitu? Tapi dibawa dalam doa lebih baik pribadi. masukkan dalam intensi. Sorry. Kalau dalam doa pribadi, dalam misa gitu, boleh nggak, Romo? Bisa. Nah, lebih baik dimasukkan dalam liturgi. Maka doa-doa kita, ya saya nggak tahu ini itu kan semua misteri ya. Tapi kita percaya karena tingkatan yang saya katakan tadi. Maka ketika dia dimasukkan dalam intensi misa, itu tanda kutip ini memang harus dilihat secara ini ya. Tanda kutip itu lebih tinggi tingkatannya dibanding kalau hanya dalam devosi atau bahkan doa pribadi saja. Ketika kita disatukan dua-dua kita intensi dalam misa, maka itu sebetulnya iman Kristiani kita semakin lebih dekat. Jadi lebih, ya saya nggak mau mengatakan itu lebih diterima doanya, nggak gitu juga. Tapi bahwa itu yang memang kita percayai. Begitu, Wilam. Baik, Romo. Cukup dulu tentang novena. Ini ada 3 pertanyaan lagi yang muncul. 2 pertanyaan pertama dari Dimas dan ini terkait dengan ibadat harian. Oke. Apakah ibadat harian seperti laudes itu masuk dalam devosi? Kalau laudes ibadat harian itu jelas-jelas masuk liturgi. Kan dari liturgi sakramen, liturgi sakramentali, liturgi harian. Liturgi harian itu ya ofisi, brevier itu masuk liturgi. Oke, nah ada pertanyaan lanjutan dari Dimas juga. Kenapa ibadat harian bisa digabung dengan Ekaristi, Rob? Karena sama-sama liturgi. Nah, jadi ini yang membedakan liturgi dengan liturgi itu bisa digabung. Liturgi dengan devosi tidak pernah digabung kecuali satu, adorasi sakramen Maha Kudus. Nah, itu saja sebetulnya kuncinya. Mengapa misalnya konsekrasi tadi, consecration to Saint Mary or Saint Joseph bisa digabung dengan misa? Karena konsekrasi sakramentali, maksudnya liturgi, digabung dengan misa? Bisa, karena sama-sama liturgi. Liturgi sakramen plus liturgi sakramentali, sama-sama liturgi. Bisa digabung. Gitu. Jadi semua yang bisa digabung itu, liturgi-liturgi yang itu bisa digabung. Sementara dengan devosi itu tidak bisa. Begitu jawabannya. Baik, Romo. Kita masuk ke tema yang lain lagi. Pertanyaan dari Felicia. Bagaimana proses sebuah devosi itu kemudian bisa diakui oleh gereja? Apakah itu tergantung pada mukjizat atau vision yang diterima atau bagaimana? Yang pertama harus dapat izin dari ordinaris wilayah. Ya, jadi uskup atau vikjen atau kuria atau nah istilah gampangnya uskup lah. Sebutlah dia minta izin uskup atau vikjen ya. Nah, dari sana pasti nanti vikjen atau uskup akan melihat sesuai nggak atau misalnya ya tadi yang saya katakan ada bahaya-bahaya yang tadi nggak berdasarkan kitab suci nggak? Nanti mereka akan lihat. Jadi kalau udah dapat izin, gampangnya ya sudah itu berarti devosinya sudah benar. Gitu. Baik, Romo. Saya melanjutkan pertanyaan dari Felicia ini, Romo. Iya. Ada beberapa penampakan Maria yang dalam tanda kutip masih agak dipertanyakan begitu ya. Misalnya Medjugorje, terus kemudian Akita, lalu dulu juga ada di Belanda di Amsterdam gitu ya. Nah, penampakan-penampakan itu juga kemudian memunculkan ziarah, devosi dan lain sebagainya. Tapi dalam perkembangan ya misalnya yang Amsterdam itu kan baru-baru ini kemudian keluar pernyataan ya dari Vatikan bahwa ada unsur ketidakbenaran begitu dalam penampakan itu gitu dan kemudian devosinya dilarang tapi doanya diperbolehkan atau bagaimana saya. Nah, itu bagaimana Romo? Apakah kemudian dengan begitu suatu devosi langsung tidak boleh dilakukan
Atau bagaimana? Atau misalnya kasus Medjugorje kan juga agak berbeda ya. Silakan Romo. Ya, nah kasus-kasus di mana misalnya deposit-deposit tertentu akhirnya kan mau tidak mau menjadi universal. Nah, sebetulnya prinsipnya bahwa deposit-deposit ini kan lokal sebetulnya. Nah, memang ketika kita melihat ada beberapa termasuk yang di Belanda disebutkan, bahkan yang Belgia itu juga lama itu prosesnya, di Bane itu ya. Yang agak berbeda Bunda Marianya, yang dengan Lourdes misalnya ada yang lihat ke atas, ada yang Bunda Maria lihat ke bawah. Nah, itu dengan teologi masing-masing. Nah, itu pasti akan diselidiki. Masalahnya kenapa? Karena sudah jadi semakin universal. Orang banyak ziarah, menghabiskan uang lalu berdoa di sana. Padahal, nah sekali lagi akhirnya Vatikan turun tangan dengan melihat ketidakbenaran iman yang dianut oleh para peserta peziarah itu, gitu. Nah, itu yang membuat sebetulnya devosinya dilarang, tapi doa-doanya masih silakan tetap saja. Gitu. Karena apa? Nanti ini kan urusannya bukan soal doa dan ziarahnya, tapi ini soal kebenaran iman di satu sisi, tapi soal fulus juga. Mengapa orang jauh-jauh pergi ke sana, lalu tahu-tahunya imannya tidak tepat gitu. Nah, maka penuh penyelidikan ini itu bisa di apa ya? Bisa menjadi pertimbangan yang luar biasa sebetulnya. Nah, maka kalau devosi, namanya devosi, kenapa harus jauh-jauh sebetulnya? Karena iman yang dekat saja itu yang sebetulnya patut kita apa ya? Kita bina atau kita gali. Ini ada banyak misalnya di Indonesia yang lokal ziarah ke Gua Maria. Ya itu saja sebetulnya ditanamkan iman umatnya gitu, lalu mulai mengadakan acara-acara rohani di sana begitu. Itu juga sesuatu yang luar biasa karena justru semakin lokal ulah kesalehan umat beriman itu semakin devosional sebetulnya. Ketika sudah menjadi universal itu ya akhirnya tidak unsur lokalnya sudah semakin tidak terasa. Nilai-nilai rohani apa yang berasal dari lokal itu yang perlu sebenarnya digali, Mas Willem. Itu yang terutama. Baik, Romo. Juga ya. Melanjutkan terkait ziarah. Saya melihat ada beberapa istilah, misalnya kalau di Indonesia nggak kurang terlalu ini rasanya ya. Kalau di luar negeri itu kadang-kadang ada yang namanya local shrine, national shrine, bahkan yang international shrine gitu ya, seperti Lourdes dan segala macam. Sebenarnya aturan itu seperti apa sih Romo? Dan kenapa kok di Indonesia agaknya kurang diarahkan ke sana gitu Romo? Nah, memang tergantung dari kultur budaya tertentu, Willem. Agak berbeda misalnya kalau ya saya akan mengatakan orang-orang Indonesia Timur, teman-teman kita dari Timur itu lebih bernuansa devosional. Berbeda dengan misalnya atau mungkin beberapa tempat tertentu ya di Indonesia. Tidak semua, karena apa? Karena nuansa atau rasa devosional itu sejak awal, sejak kecil memang sudah ditumbuhkan gitu. Jadi memang itu kearifan lokal yang sudah ditemukan sejak awal, bahkan sejak lahir. Maka ada istilah kalau lahir di daerah bukan lahir saja, rumput pun udah Katolik di daerah timur sana misalnya. Karena itu tidak heran sebetulnya bagaimanapun nuansa devosional mereka lebih terasa, lebih gampang tersentuh, lebih gampang dunia mistis dalam arti rohani itu lebih gampang. Nah, maka ada ya itu tadi kalau di luar negeri memang ada local sign, ada interlokal atau international shrine itu bisa dibedakan supaya apa? Supaya unsur-unsur lokal pun tetap dipelihara sebetulnya. Gitu. Dan bahkan mereka sejak awal sudah ditanamkan nilai-nilai devosi, nilai-nilai rohani itu. Baik, Begitu. Romo. Terima kasih banyak untuk penjelasannya. Kita ada satu pertanyaan terakhir ini, Romo. Romo Riston kayaknya udah capek jawab pertanyaan terus dari tadi. Satu pertanyaan terakhir, Romo, dari saya ngajar 2 jam kok, ini 1 jam aja atau 30 menit aja udah capek ya. Karena habis positif Romo soalnya. Nah, mungkin ya. Gimana?
Ada pertanyaan dari Titin Tiara Nikita Marbun. Bertanya tentang Jalan Ibunda atau Sabta Duka Maria. Itu termasuk ulah kesalehan dan kalau Romo tahu di Indonesia tuh apakah sudah menjadi kegiatan yang dilakukan di banyak tempat atau hanya terbatas atau bahkan di seluruh gereja Katolik Roma sudah dilaksanakan ya, Romo? Setahu saya Sabta Duka Maria itu menjadi devosi yang luar biasa, terutama setahu saya di Pandu. Pandu itu gereja Pandu di Bandung. Nah, itu menjadi apa? Menjadi pelindung mereka dan mereka setiap kali mendoakan itu gitu. Gereja yang lain saya nggak tahu persis ya. Film. Paling itu jawaban saya sih. Nggak tahu persis. Baik, Romo. Iya. Baik, Romo. Itu jawaban dari Romo Rison, Kak Titin ya, semoga terjawab. Baik, Romo, Suster, Frater, Ibu Bapak, dan teman-teman sekalian, demikianlah kelas peziarah kita.